Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi ke-10 dari mata kuliah mata ajaran manajemen risiko di bidang ketiga ini, saya akan mencoba membahas level-level dari integrated risk management dengan safety culture-nya, gitu ya. Jadi di sesi sebelumnya saya kemukakan bahwa ada 5 level ya, 5 level, macam-macam namanya. Bisa mulai dari level yang paling bawah, level 1 itu adalah level yang kurang aktif, lalu kemudian level yang baru mulai aktif, lalu kemudian level yang ketiganya level aktif, level keempatnya proaktif, dan level kelimanya adalah generatif ataupun resilience gitu. Nah, ini konstruksi model ya 5 level ini itu bisa kita lihat bahwa misalnya untuk level yang kurang aktif ya, itu komitmen manajemen ya untuk pengembangan safety culture, behavior, lalu kemudian juga pengembangan dari safety management system itu sama sekali belum berjalan secara optimal ya. Jadi risk manajemennya juga baru bersifat hanya hanya untuk belum berfungsi sebagai mengamankan daily operation. Jadi risk management baru dilihat sebagai tools administratif saja, gitu ya. Nah, pada level yang managing atau level yang baru mulai aktif ya, nah ini biasanya sifatnya sangat reaktif ya, dan risk management juga baru dilakukan kalau terjadi accident saja ya, Nah, pada level yang ketiga, level yang sudah aktif ya, maka semua staff ini berkoordinasi dan kemudian melakukan kerjasama yang baik, teamwork yang baik itu untuk melaksanakan program safety ya, bersamaan dengan proses operasi, gitu ya. Jadi safety itu sudah integrated dengan proses operasi dan sudah betul-betul disadari, bukan cuma menjadi pekerjaannya orang-orang HSE saja, tetapi safety itu sudah difahami oleh unit-unit non HSE sehingga mereka bisa langsung melaksanakannya tanpa harus tergantung kepada orang-orang HSE atau orang-orang safety, ya. Jadi sudah aktif. Nah, pada level proaktif, maka kemudian sudah terjadi koordinasi dan saling dukung. Jadi kalau orang operasi bilang bahwa coba HSE tolong dibuat model-model untuk pengembangan safety di proses operasi yang baru misalnya, ya, berkaitan dengan proses safety management. Nah, maka HSE juga berinisiatif, bahkan sebelum diminta dia sudah berinisiatif. Nah, begitu juga dengan orang operasi. Kadang-kadang mereka cuma minta pendapat, tetapi mereka sudah mulai mendevelop sendiri program safety di tempat mereka, karena mereka yang tahu prosesnya. Sudah mulai proaktif dia, lalu kemudian yang di final level, di resilience itu udah self-improving. Jadi kalau berdasarkan pada ISO 31000, ya, maka di sini sudah disebut sebagai integrated daripada risk management, gitu. Nah, integrasi ini betul-betul menjadi penting sekali di dalam rangka mengamankan sistem di dalam proses operasi ataupun di dalam sistem kerja, sehingga pengembangan safety-nya dengan safety management system itu sudah begitu jelas dengan PDCA-nya, ya, plan do check action-nya, lalu kemudian sudah mulai dijalankan, kemudian risk management mengamankan dengan step-step hierarkisinya, hazard identification, risk assessment, dan risk control-nya itu dilakukan untuk mengamankan daily operation. Dan kemudian safety culture maturity-nya juga tapi sudah mulai berjalan, ya, sehingga continuous improvement dan resilience konsepnya itu juga berjalan. Jadi bukan orientasi terhadap penyebab-penyebab terjadinya risiko itu tetap ada, tetapi yang kemudian antisipasi terhadap pengembangan kemampuan diri itu juga dikembangkan, ya, sehingga di dalam risiko itu
soal probability of survive-nya itu juga dikembangkan, sudah mulai dikembangkan. Nah itulah yang kemudian kita harapkan bahwa integrasi dari ketiga komponen itu betul-betul membangun satu sistem yang mumpuni, sehingga resiko apapun yang ada itu sudah tidak bisa melewati tingkat kemampuan daripada sistem yang dikembangkan. Inilah yang bisa saya sampaikan di sesi ini, yang mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah horizon tentang manajemen risiko. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.